Terima kasih teman-teman semuanya. Perjalanan persidangan kita sudah berjalan lebih daripada separuh jalan, walaupun harinya masih belum separuh. Tetapi saya tidak menyangka baru separuh jalan saja sudah hampir bisa kita simpulkan akhir daripada perkara ini. Dari awal saya memang melihat bahwa begitu banyaknya kelemahan-kelemahan daripada permohonan yang diajukan mereka, dalil-dalil yang mereka ajukan. Tapi saya beberapa hari ini masih nunggu sebenarnya konfirmasi dari Bawaslu. Apakah betul bukti-bukti yang mereka ajukan ini bisa terbantahkan oleh Bawaslu. Ini terus terang aja kita menantikan dulu hari ini. Ternyata setelah melihat hari ini, saya tidak menyangka begitu mudahnya Bawaslu membantah semua tuduhan-tuduhan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh paslon 02 ataupun melalui pemerintah dalam kasus ini. Saya melihat pemohon 1 dan 2 mungkin sudah mulai kehilangan akal, sehingga yang mereka tampilkan ketika memeriksa saksi bukan lagi pertanyaan, tapi sudah mulai narasi-narasi. Mulai dari pagi hari narasi tentang Sirekap adalah alat bantu kecurangan, kemudian tidak jujur dan adil dan sebagainya, bansos dan sebagainya ya. Nah itu kelihatannya sudah habis lah. Di akhir tadi persidangan ini sudah boleh dikatakan kita sudah bisa simpulkanlah bahwa tidak ada lagi dalil-dalil mereka bisa tampilkan karena memang tidak lagi kesempatan. Nah justru kami punya kesempatan besok. Seperti Pak Yusril bilang, kita punya 8 saksi, ada 6 ahli, yang 8 ahli 6 saksi, ya 8 ahli 6 saksi, dan itu akan kita tampilkan ke ahli-ahli ini untuk bisa memberikan dukungan dari setiap dalil yang kami ajukan di dalam permohonan kami. Demikian juga saksi-saksi kami gunakan untuk membuktikan semua dalil-dalil yang disampaikan. Jadi tidak akan ada saksi maupun ahli yang bercerita di awang-awang. Semuanya ahli bercerita tentang kami dalilkan A, ada saksinya menyatakan dalil A itu. Kami dalilkan B, ada ahli yang bisa mencerahkan B itu. Demikian juga saksi-saksi itu. Jadi Anda nanti besok itu kalau mengikutinya akan terlihat nih, mulai dari kompetensi absolut sampai kemudian relatif, sampai kemudian pokok perkara, itu akan terlihat dari urutan-urutan ahli dan saksi-saksi yang kami ajukan. Jadi saya yakin dan percaya bahwa sudah setengah jalan ini kami yakini sudah boleh dikatakan belum bertanding kita sebenarnya sudah menang ini, belum ya 90% ya. Kita bukan mau jumawa ya, bukan mau jumawa, tapi kan kita punya as a lawyer kan kita bisa selain insting, intuisi, tapi juga logika dan juga dalil yang berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi mudah-mudahan nantinya pemilu ini akan berakhir dengan cepat, akan bisa diakhiri terpilihannya Pak Prabowo ini bisa. Kalau sekarang kan boleh ada yang bilang dia masih presiden elect, dan ada yang mengatakan dia presiden elect dalam sengketa. Tapi nanti mungkin sebelum tanggal 24 dia tidak lagi hanya presiden elect dalam sengketa, tapi dia presiden elect yang betul-betul akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Itu yang ingin sampaikan ya. Sukses selalu semuanya buat bangsa Indonesia. Ada lagi? Cukup ya. Ini justru blessing in disguise. Blessing in disguise. Kemarin itu kan kita bercerita bukan keberatan loh. Ketika mereka mengajukan menteri, ada 4 menteri, kita gak keberatan. Cuma kita katakan ada aturan mainnya. Yang boleh mengajukan itu bukan Anda, kan gitu. Jadi sebab konsekuensi hukumnya kan beda. Kalau mereka yang mengajukan pihak-pihak ketiga tersebut, maka berarti kan pengadilan yang disuruh membuktikan dalil dia, dan akibat hukumnya
maka para pihak bisa menanyain saksi-saksi tersebut. Tapi dengan ini, dengan ditolaknya permohonan dari pihak 01 dan 03 ya, dari pemohon 103, dan kemudian mahkamah yang mengambil keputusan sendiri untuk memanggil Pak Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma, Pak Hartanto, dan yang lain, maka kami menjadi conform dan confident, karena kami yakin dengan hadirnya beliau-beliau itu, kami yakin mereka akan bisa menerangkan yang sebenarnya yang terjadi. Ya, dan di semua masyarakat Indonesia akan mendengar apa itu bansos, bagaimana prosesnya, apa itu PJ, bagaimana prosesnya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu baik sekali buat bangsa ini, sehingga keterpilihan Pak Prabowo nanti dan kemenangannya akan menjadi pure kemenangan yang murni, jujur dan adil di Republik ini. Ya, cukup ya? Oke, makasih. Hari ini terbuktilah kepiawaian jam terbang tinggi dari tim lawyernya 02 ini. Benar-benar terbukti. Kenapa? Perdebatan hari ini 100% dimenangkan oleh kami. 12-0 untuk lawan. Kenapa? Kan salah satu inti gugatannya menyatakan bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat karena katanya berasal dari Sirekap yang curang. Ternyata yang diumumkan oleh KPU itu bukan dari Sirekap, tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi, kemudian dihitung semuanya, final barulah kemudian dimasukkan ke Sirekap. Jadi bukan Sirekap yang jadi pegangan, tapi perhitungan manual. Jadi ya berjenjang, benar-benar perhitungan manual. Bahkan tadi salah seorang hakim, yaitu yang mulia Pak Arief, mengatakan, ngapain kita capek-capek bicara Sirekap kalau ternyata perhitungan final suara itu adalah berdasarkan manual dan berjenjang. Hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacaranya, itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan. Terpatahkan kedua apa? Kemarin kan 01 dan 03 mengajukan saksi ahli ITE untuk membuktikan Sirekap itu tidak benar. Itu nggak ada gunanya lagi karena Sirekap kan nggak dipakai. Berarti semua saksi ahli ITE mereka itu berguguran. Terpatahkan semua karena Sirekap ternyata nggak dipakai. Jadi kawan-kawan semua ya, itu bedanya orang jam terbangnya tinggi tapi mendarat di MK-nya jarang. Nah kita ini mendarat di MK-nya sering. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan dan nanti akan ditambahkan oleh teman-teman ya. Pertama adalah saya menangkap paradoks dari ahli yang diajukan oleh KPU yang bicara soal Sirekap tadi. Kenapa paradoks? Coba lihat, sepertinya everything is okay, ya kan? Semuanya, wah kalau A, B, C dan lain sebagainya seolah-olah sistem itu sempurna. Tapi yang terjadi adalah banyak sekali kan kesalahan. Sampai 154.541 kali perbaikan. Itu per tanggal 27 Maret, per tanggal 27 Februari. Kalau dilanjutkan lagi, itu yang namanya perbaikan sampai 400.000 kali. Jadi kalau ada sebuah sistem yang angkanya diperbaiki sampai 400.000 kali, tiba-tiba developernya mengatakan seolah-olah everything is okay, itu kan nggak masuk akal. Makanya kami katakan Sirekap ini alat bantu, alat memandu, yaitu memandu kecurangan. Salah satu indikatornya misalnya ketika kita tanyakan soal bagaimana penghitungan manual itu dihentikan di PPK, kecamatan, itu karena Sirekapnya lagi perbaikan. Waktu itu kan ada kecurigaan kan, wah ini untuk memarkup pihak-pihak tertentu, termasuk ada partai tertentu. Jadi kami tetap yakin bahwa Sirekap itu bermasalah, dan kalau tidak bermasalah, tidak tertarik Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membahas lebih lanjut dan lebih lama. Itu satu hal, ya. Kedua, ini kurang belajar juga.
bicara mengenai Bawaslu sebagai satu-satunya pintu pelanggaran. Tadi kan, wah, pintu pelanggaran Bawaslu. Ini kalau dia baca, malu sendiri, baca putusan pemilihan presiden tahun 2004, MK sudah mengatakan, MK itu bukan lembaga banding. Bukan lembaga banding Bawaslu, bukan lembaga banding KPU. Tapi MK itu adalah the guardian of the constitution, penjaga atau pengawal konstitusi. Jadi, MK bisa mengecek semua governance pemilu kalau dirasakan memang ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip berpemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi tidak peduli apakah suatu pelanggaran itu sudah ditangani Bawaslu atau tidak. Sepanjang MK masih menganggap ada pelanggaran konstitusi sebagaimana kami dalilkan, maka tidak terhalang mahkamah ini untuk memproses. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, kita paham, anak kecil pun tahu, yang namanya hitung manual itu memang yang menjadi official result of the election, ya kan? Hasil resmi, orang udah tahu semua. Tetapi yang kita persoalkan itu adalah hasil berjenjang ini kami dalilkan dipandu oleh kecurangan Sirekap. Dan kita tidak bisa kontrol bagaimana penghitungan berjenjang di 823.236. Tadi 236 dia bilang. Padahal kita sebelumnya tahunnya 220. Ya. Nanti dicek 823.220 apa 823.236 TPS di seluruh Indonesia. Karena banyak sekali penggelembungan suara, pemalsuan C hasil dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa mengontrol 823.000 lebih TPS tersebut. Makanya alat bantunya adalah Sirekap. Tapi kalau Sirekap bermasalah, kita nggak punya panduan. Kita tidak punya patokan bagaimana yang benarnya itu. Itu satu sisi, dan mudah-mudahan nanti sisi lain termasuk juga hal-hal lain yang akan berkembang setelah ini. Makasih.